Dikisahkan di dalam kisahnya Al-Imam Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, di mana ada seorang murid, dia datang ke Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, kepada gurunya Syekh Abu Hasan. Beliau datang meminta kepada Syekh Abu Hasan, "Wahai guruku Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, aku pengen minta dong amalan biar aku nih jadi orang yang kaya." Murid minta sama guru, dikasih biar jadi orang kaya. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili ini orangnya gak pandai menolak. Ente jadi orang kaya, syaratnya cuma satu. Kalau ente mau jadi orang kaya, ente amalin ini amalan, tapi jangan sampai terputus 1 tahun. Amalin terus. Siap guru, katanya. Apa amalannya? Amalannya ente gak boleh putus wudhu. Pokoknya dalam keadaan apapun, kalau ente merasa ente sudah batal wudhunya, ente cepet-cepet ente wudhu. Pokoknya gak boleh putus wudhunya, disambung sampai 1 tahun. Nanti kalau udah 1 tahun ente balik. Sampai akhirnya diamalin sama ini murid. Amalannya, dia orang yang paling takut kalau wudhunya itu udah batal. Sampai kalau udah batal dia buru-buru, kayak orang kebingungan nyari wudhu. Karena zaman dulu tuh susah, kalau nyari wudhu itu airnya itu mesti nimba dulu di sumur. Pokoknya asal dia batal, dia sambung lagi wudhunya. Batal, sambung lagi wudhu, sampai akhirnya menjelang ingin 1 tahun, hari hanya besok udah mau 1 tahun, ini malamnya. Jadi sebelumnya besok udah 1 tahun. Ini orang tiba-tiba batal wudhu. Dia batal wudhu seperti biasa, dia udah istiqomah, dia udah terbiasa, dia nggak, kalau wudhunya batal dia langsung sambung lagi, dia wudhu lagi. Dia ke tempat sumur, dia timba itu sumur. Ketika ditimba sumurnya, sampai itu embernya di atas, yang ada bukan air tapi apa? Tahu gak isinya apa? Isinya emas, tapi beda. Ini murid karena sudah terbiasa, sudah istiqomah, dia jalanin itu amalan, dia lihat yang keluar emas, dia bukannya bahagia, dia bukannya gembira, dia dapat duit, dia jadi orang kaya di kala itu. Kalau diambil itu emas, tapi sama dia nggak diambil. Bukan ini yang aku mau, kata nih orang. Aku pengen air, dijatuhin tuh ember, dia ambil lagi, dia tarik lagi, ditimba lagi, sampai ke atas tuh ember yang keluar bukan air lagi tapi emas lagi. Wahai guru Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, ditanya, "Kenapa wahai muridku, kok kamu tergesa-gesa, kecapean begitu? Habis lari-lari ngapain?" "Jadi begini guru, ana ini pengen wudhu, udah nyari di mana-mana, udah nimba sumur di mana-mana, tapi nggak dapetin yang namanya air. Lah terus dapatnya apaan? Dapatnya emas." Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili akhirnya tersenyum. Dia ngomong, "Ente nggak ingat dulu ente minta amannya apa?" Dia pikir lagi, akhirnya dia ingat, "Oh, aneh ingat guru, dulu aneh minta amalan pengen jadi orang kaya. Nah sekarang itu jadi orang kaya, itu udah dapat emas. Kenapa ente nggak mau ambil?" "Wahai guru, aneh nggak mau deh jadi orang kaya. Aneh ngerasa kalau misalnya aneh ambil tuh emas, kebiasaan keistiqomahan saya itu nggak sebanding dengan emas yang saya dapat. Saya sudah 1 tahun, hampir 1 tahun ini saya jaga ini wudhu, tiba-tiba amalan keistiqomahan tersebut patah dengan adanya dunia, dengan adanya emas ini. Wahai Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, wahai guruku, aku pengen cabut ke karomah ini dari aku, cabut kemuliaan ini dari aku pengen wudhu, aku pengen air." Akhirnya Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili bilang sama nih murid, "Ente pengen wudhu, ente pengen air, sekarang ente ke tempat sumur sama aneh bareng." Dia berdua sama Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili bersama gurunya ke sumur tersebut. Akhirnya nih guru Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili bilang nih ke nih murid, "Wahai murid, sekarang ente ambil, sekarang ente ambil, ente timba, ente ambil dari sumur tersebut air. Ya, sebelum itu ya ente niatin ente wudhu bukan untuk kekayaan ente, tapi untuk istiqomahan ente dan untuk keibadahan ente untuk Allah Subhanahu wa taala. Ente ikhlas, ente istiqomah, ente ikhlas, bukan untuk dunia." "Siap wahai guru." Akhirnya dia timba sampai embernya di atas, yang keluar apa? Keluar air.